Candi Borobudur ini pada dasarnya adalah mengajarkan kebajikan, Pak. Namun banyak orang sekarang itu kan mencoba untuk, maaf kalau istilah saya itu ada keroto gambar. Mereka mencoba-coba untuk mengarang-arang Otak-atik gathuk. otak-atik misalnya. Sering orang bertanya, apakah di sini ada tentang kemaritiman? Ada. Tentang perempuan yang utama? Ada. Tentang pengobatan ada, tetapi Borobudur tidak mengajarkan itu. Ini rupa menunjukkan suatu keutamaan, Betul. keugaharian Ya, hidup manusia. Yang penting itu. Dan yang utama adalah kebajikan. Di sini disebut kalyana. Mitra kalyana sama dengan mitra kebajikan. Bahwa apapun yang dibangun di sini, apalagi direliefkan, ini adalah ajakan untuk berbuat terbaik dalam hidup kita. Kalau di dalam kepolisian itu nggak ada. Ada Pak, namanya Tribrata Catur Prasetya. Kita ini berpegang teguh untuk tetap mempunyai komitmen. Nah, andai kata kita tidak membaca relief, mulainya di balik pintu itu. Lantai 3 ya Pak? Di lantai 3. Tetapi kalau dalam kisah relief itu disebut relief lantai 1. Karena relief pertama yang dihitung. Sementara Karma Wibangga itu disebut relief 0. Relief nur dasar Pak Ya, ya? 0. Kemudian yang ini, yang di lantai 2 tidak dihitung karena itu dekoratif. Baru ke sana itu lantai 1. Lantai 1 itu isinya Jataka, ada 500 panel. Jataka itu apa Pak? Jataka ialah kelahiran masa lampau Bodhisattva. Bodhisattva itu calon orang yang menerima pencerahan. Jadi Orang-orang yang tercerahkan. calon. Calon. Berarti masih di timur itu golongannya masih Calon. muda. Dan itu bisa siapa saja, tidak hanya manusia, tapi juga satwa. Semua makhluk kelahirannya, hidup. ya. Artinya pencerahan itu juga di situ dilakukan oleh satwa. Maka di sini saya bagi, kalau cerita Jataka itu ada kisah fabel, ya, ada kisah human. Kisah fabel dan kisah human. Ya, Nah ini ceritanya menarik menjadi kisah fabel itu yang bagaimana? ya, kisah fabel adalah yang tokoh utamanya, tokoh yang bajik itu hewan. Hewan pun bisa memberikan suatu pencerahan. Mengajarkan. Di sini nanti akan kita temui ada kelinci, ada rusa, ada kera. Itu semua adalah tokoh-tokoh bajik. Maka saya sering bergurau, kalau Anda ke Borobudur, jadilah Anda seekor kera yang bajik seperti diceritakan di sini. Kera yang rela berkorban ada, ya, supaya anak buahnya selamat semua, dia rela menjadi jembatan penyeberangan yang akhirnya gugur. Ada juga kera yang sudah menolong orang, ya. Orang itu tersesat, kelaparan karena kehilangan sapi, ditolong. Lalu ketika kera itu izin untuk istirahat, malah dibunuh. Tapi hanya kena samping kepalanya. Kena telinganya. Ya, kena telinganya. Pikiran orang itu lumayan, ini bisa untuk mengganti sapiku gitu loh. Ya, akhirnya dia terkaget bangun. Orang itu ketakutan, tapi keranya justru bersabar. Ya, saya tahu apa yang kau pikirkan. Saya tahu kegalauan. Berusaha memahami. Dan bersabar. Akhirnya dia antar sampai ke tepi hutan. Orang itu pulang ke rumah. kampungnya. Dia tidak punya rasa dendam walaupun luka di pelipisnya gitu. Ada juga. Sabar, memahami, dan juga terus memberikan pencerahan dan tidak menyimpan rasa dendam. Betul, bahkan ada cerita yang sangat luar biasa, nggak terpikir oleh kita. Seekor burung pelatuk menolong singa. Coba bayangkan. Ini sesuatu yang kontradiktif. Iya. Ini sesuatu yang satir gitu ya Pak. Ini ngobrolkan pikiran. Nah ini Iya. Pak, gimana ceritanya? Jadi ceritanya begini, pada suatu hari singa itu karena merasa paling berkuasa di hutan, dia mau memangsa siapa saja. Ada kijang dimangsa, bahkan kerbau pun dimangsa. Lalu karena rakusnya, singa itu tersedak tulang, ya, nyangkut di kerongkongannya. Akhirnya dia nggak bisa apa-apa kecuali hanya geleng-geleng kayak orang teler gitulah pokoknya ya. Ada seekor pelatuk. Ditanya, oh singa, kenapa kok kau sedemikian menderita? Nggak bisa ngomong dia. Lalu dia hanya tangannya gini, pelatuk tahu, oh
mesti ada sesuatu yang nggak beres di kerongkonganmu. Baiklah, aku akan buka mulutmu, lalu pasang kayu ini, ya, dengan kekuatannya, dia sanggah mulut singa itu. Nah, ketika sudah tersanggah, pelatuk masuk. Lalu tulang itu mulai Ambil. dipatok Patok, ya. sedikit-sedikit. Akhirnya hancur. Lalu terbebaslah singa itu. Kayu disingkirkan. Singa itu diam saja, nggak ada ucapan terima kasih. Pelatuk itu terbang. Nah, pada hari yang lain, dia melihat singa itu sedang menikmati daging rusa. Padahal pelatuk itu betul-betul dalam keadaan lapar. Pelatuk itu ngomong pada singa, berilah aku sekerat daging kecil aja enggak apa-apa supaya aku nggak mati kelaparan. Enak aja kamu, ya, kita kan saling menolong. Aku sudah sangat menolong kamu. Ketika kamu berada di mulutku, itu seharusnya aku makan. Gitu dia malah gitu. Akhirnya pelatuknya, ya dia tidak kecewa, terbang agak lebih tinggi, ketemu dengan siluman pohon. Siluman pohon tanya, kenapa kamu kok galau banget? Aku lapar banget, minta singa yang tolong tidak. Loh, kamu balik lagi, patok itu matanya. Nah, ya, belum pelatuk kan bisa mematok mata, patok itu matanya, dia biar buta, nggak bisa apa-apa. Oh tidak, dewa pohon, biar dia sehat, karena itu dulu tujuanku memang supaya dia sehat. Soal perlakuannya itu kan urusan dia, bukan saya. Ini contoh pelatuk yang menolong singa, luar biasa itu. Ini artinya sebagai manusia bukan untuk menang-menangan, bukan merasa yang paling menderita sampai paling super, karena kejumawaan akan menjauhkan kita dari kebijaksanaan. Karena kesombongan ini sumber petaka. Kita selalu hanya mengeluh, tidak bisa bersyukur, tidak mau berbagi. Nah, ini kita memang harus peka, harus peduli, dan harus berbela rasa. Ini artinya orang ngomong tok, tidak hanya memberikan suatu wejangan, tidak hanya menasehati, tapi juga perlu nyontoni, ngajari, ngancani, nek perlu bayari. Luar biasa. Dan Pak Kris, ini ada yang istimewa kalau kita nanti sempat naik. Dari kisah 1 sampai kisah 9 di lantai 3 itu, ya, sederet bagian timur ini hanya bertema murah hati memberi berdamai. Murah hati, berderma, dan satu lagi Pak, ini memperhatikan keperluan orang. Artinya menolong. Kita memang harus menjadi penolong. Artinya yo saisane. Ya. Kita tuh yang paling penting, moralitas ini yang paling harus kita pahami. Manusia ini tugasnya memanusiakan manusia lain. Mengangkat harkat dan martabat manusia untuk semakin manusiawinya manusia. Begitu Pak? Betul. Dan dari 9 cerita itu, yang satu tokoh utamanya adalah hewan. Yang Hewan. Manusia. Hewan ini merupakan mungkin binatang yang nggak dianggap tidak punya budi, tapi dia punya Contoh. naluri, punya hal-hal yang bisa kita teladani. Ini merupakan suatu, boleh dikatakan perumpamaan, boleh dikatakan sebagai analogi, tetapi yang paling penting nilainya. Karena manusia ini hidup sebagai makhluk sosial adalah punya nilai.